Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahidin Adam Syarul, NIM 19101042. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan materi terkait mata kuliah pemasaran internasional untuk tugas UAS saya. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah mengelola fungsi harga. Untuk membandingkan strategi penetapan harga alternatif dan kapan saja strategi itu tepat dieksekusi itu dibagi menjadi 3. Pertama itu penetapan harga berbasis biaya. Strategi ini melibatkan ketetapan harga berdasarkan biaya produksi dan operasional dengan menambahkan margin keuntungannya yang diinginkan. Kapan waktu yang cocok? Strategi ini cocok untuk digunakan saat produk atau layanan yang tidak memiliki banyak variasi dan di pasar tidak terlalu kompetitif. Jika perusahaan ingin memastikan setiap unit produk tercukup dengan biaya produksi dan keuntungan yang lebih diinginkan, strategi dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, penetapan harga berbasis permintaan. Jadi strategi ini melibatkan menetapkan harga berdasarkan permintaan dan tingkat sensitivitas konsumen terhadap harga. Jadi kapan sih waktu yang tepat? Waktunya itu saat produk atau layanan yang ditawarkan bersifat unik atau eksklusif. Dan jika konsumen mau membayar lebih atau untuk keuntungan tersebut, strategi ini efektif. Selain itu, jika pasar memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan harga menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian, pendekatan ini dapat membantu mengoptimalkan pendapatan. Selanjutnya, penetapan harga berbasis persaingan. Jadi, untuk konteksnya, strategi ini melibatkan menetapkan harga berdasarkan tindakan pesaing, seperti menetapkan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari pesaing. Kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan strategi ini? Nah, strategi ini berguna ketika perusahaan beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif dan perlu menyesuaikan harga untuk bersaing. Dalam situasi di mana perbedaan produk antara perusahaan dan pesaingnya tidak signifikan, penetapan harga berdasarkan persaingan dapat menjadi pilihan yang bijaksana. Selanjutnya, bagaimana bisa proses harga dikutip? Berikut ini adalah beberapa langkah. Umum dalam proses harga ini dikutip. Jadi yang pertama itu analisis pasar. Untuk langkah pertama adalah melakukan analisis pasar untuk memahami permintaan dan penawaran produk atau layanan yang ditawarkan. Penelitian pasar mencakup identitas calon pelanggan, pemahaman tentang preferensi dan kebutuhan mereka, serta tinjauan tentang harga yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, analisis biaya. Perusahaan perlu memahami biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lain yang terkait dengan pengembangan dan pemasaran produk atau layanan. Analisis biaya membentuk titik impas atau break-even point dan mengidentifikasi margin untuk
keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, kita juga harus tahu tujuan bisnis kita. Jadi, perusahaan harus menetapkan tujuan bisnis yang jelas untuk produk atau layanan tersebut. Apakah tujuan utamanya adalah memaksimalkan pendapatan, memperoleh pangsa pasar, atau menghadapi pesaing. Tujuan ini akan mempengaruhi strategi penetapan harga yang dipilih. Yang keempat, penetapan harga alternatif. Berdasarkan analisis pasar dan tujuan bisnis, perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa strategi penetapan harga alternatif yang mungkin mencakup harga berbasis biaya, harga berbasis permintaan, harga berbasis pesaing, harga berbasis segmen pasar, atau harga berbasis waktu. Yang kelima, menyesuaikan harga. Jadi, ada beberapa produk atau layanan yang mungkin memerlukan penyesuaian harga terhadap karakteristik yang lebih spesifik atau permintaan pasar yang unik. Misalnya, produk-produk yang memiliki varian atau fitur tambahan yang biasanya memiliki harga yang berbeda. Yang keenam, uji coba dan analisis. Sebelum harga resmi diterapkan, perusahaan dapat melakukan uji coba harga dengan menawarkan produk atau layanan pada harga berbeda kepada kelompok konsumen. Jadi, semacam kita meminta review yang dikumpulkan selama uji coba ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan akhir tentang penetapan harga. Terakhir, yang ketujuh, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah penetapan harga diputuskan, harga resmi ditetapkan, dan produk atau layanan ditawarkan kepada pasar, perusahaan perlu terus memantau performa penjualan dan hasil keuangan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penetapan harga dan apakah mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita masuk pembahasan identifikasi berbagai keputusan kebijakan penetapan harga yang harus dibuat oleh pemasar. Pertama, harga penetapan awal. Putusan tentang harga penetapan awal adalah menentukan harga pertama yang akan diberikan pada produk atau layanan baru ketika diperkenalkan ke pasar. Harga awal ini bisa mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai produk dan dampaknya terhadap daya saing di pasar. Kedua, strategi harga. Pemasar harus memilih strategi penetapan harga yang sesuai dengan tujuan bisnis dan karakteristik produk. Beberapa strategi harga yang umum meliputi harga premium, harga lebih tinggi untuk produk berkualitas tinggi, harga penetrasi, harga rendah untuk mendapatkan pangsa pasar yang cepat, harga skimming, memulai dengan harga tinggi dan kemudian menurunkannya, dan harga diferensial, menetapkan harga berbeda untuk segmen pasar yang berbeda pula. Yang ketiga, penyesuaian harga, price adjustment. Keputusan tentang penyesuaian harga melibatkan perubahan harga dari waktu ke waktu untuk situasi tertentu, seperti diskon, kupon, harga musiman, penjualan flash, atau diskon kuantitas. Penyesuaian harga dapat digunakan untuk merespon perubahan permintaan pasar atau situasi pesaing. Yang keempat, harga produk terkait. Ini melibatkan menetapkan harga paket untuk sekelompok produk atau layanan yang terkait. Paket produk dapat menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan penjualan lintas produk. Keenam, harga geografis. Pemasar perlu memutuskan harga yang berbeda untuk wilayah geografis yang berbeda. Faktor-faktor seperti ini, perbedaan biaya transportasi,
kebijakan pajak, atau perbedaan dalam kepekaan harga konsumen di wilayah-wilayah tertentu perlu dipertimbangkan. Yang ketujuh, harga promosi. Keputusan ini berkaitan dengan harga khusus yang diberikan selama periode promosi atau acara khusus seperti diskon besar-besaran, harga bungkusan, atau penawaran pembelian satu dapat gratis satu. Mungkin itu saja pembahasan saya terkait materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.